I'd spend 10,000 hours, 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Anissa Ilmu dari Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan sifat senyawa hidrokarbon. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung atom unsur C atau karbon dan atom unsur H atau hidrokarbon. Jadi yang namanya atom hidrokarbon itu, senyawa hidrokarbon ya. Nah, dia itu memiliki C dan H, gampang banget pasti dia diingatnya. Nah, lalu berdasarkan ikatannya itu dia dibagi dua, jenuh dan tak jenuh. Bagaimana sih yang jenuh? Yang jenuh itu yang memiliki ikatan rangkap satu atau mungkin teman-teman udah sering dengar nih yang namanya alkana. Lalu yang tak jenuh yang memiliki rangkap 2 dan 3 yang biasanya disebut alkena dan alkuna. Yang rangkap 2 alkena dan rangkap 3 alkuna. Nah, jadi salah satu contohnya itu seperti etana, etena, etuna. Etana rangkap 1, etena rangkap 2 dan etuna rangkap 3 nih teman-teman. Nah, lalu berdasarkan sifat-sifatnya itu, contohnya dari titik didih ya, titik cair dan titik didih gitu. Makin besar massa molekul relatif atau makin panjang rantai karbon alkana dan alkena, makin tinggi pula nih titik leleh, titik didih dan massa jenisnya. Lalu yang kedua, di antara alkena dan isomernya, isomer yang bercabang mempunyai titik leleh dan titik didih yang lebih rendah. Lalu semua hidrokarbon sukar larut nih dalam air, jadi ditandai ya dia sukar larut dalam air. Hidrokarbon yang mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti CCl atau karbon tetraklorida. Lalu sifat kimianya nih, sifat kimia si hidrokarbon ini nih, kalau di reaksi-reaksi alkana sih biasanya dia itu dalam pembakaran sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O. CO2 itu pasti udah tahu ya, karbon dioksida, dan H2O sendiri itu adalah air. Lalu pembakaran tak sempurna akan menghasilkan CO dan H2O atau juga partikel karbon. Lalu pada reaksi-reaksi alkana sendiri, alkena itu pembakarannya sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O, jadi hampir sama sih dengan alkana. Lalu pada adisi atau penambahan, yaitu mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ini ya sifat-sifat alkena diingat, oke? Lalu pada sifat-sifat alkuna sendiri sih kayak nggak jauh gitu sih sama alkana. Dia itu suku rendah berwujud gas, suku sedang berwujud cair, dan suku tinggi berwujud padat. Alkana tidak larut juga dalam air, jadi alkuna tidak larut juga dalam air. Jadi alkana, alkena, alkuna itu sukar larut dalam air, itu yang harus diingat ya. Oke, di sini saya sudah selesai nih menjelaskan tentang struktur dan sifat hidrokarbon. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya Nailun Fauziani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailun Fauziani ingin melanjutkan pembahasan tentang dampak pembakaran senyawa hidrokarbon bagi kesehatan serta cara mengatasinya. Semuanya, tahukah kamu penyebab polusi udara dan dampaknya bagi kesehatan dan lingkungan? Polusi disebabkan oleh reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon yang tidak sempurna. Pembakaran terjadi ketika senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen. Apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah istilah kimia untuk senyawa yang menyusun bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Reaksi pembakaran dibagi menjadi dua, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna terjadi ketika senyawa karbon terbakar sempurna sehingga reaksinya menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Pembakaran tidak sempurna ialah proses pembakaran yang menghasilkan gas karbon monoksida dan air. Dampak bagi kesehatan, mengganggu proses fotosintesis bagi tumbuhan, pemanasan global, hujan asam, dan lainnya. Yang terhirup oleh manusia dapat menyebabkan pusing, pingsan, dan sesak nafas. Hal ini terjadi karena hemoglobin mudah mengikat dengan gas alam karbon monoksida, sehingga sel darah merah kekurangan oksigen dan menyebabkan pingsan. Solusinya, menanam pepohonan atau tumbuhan di sekitar lingkungan.
memastikan pembakaran berlangsung secara sempurna agar tidak menimbulkan karbon monoksida, menggunakan bahan bakar yang menggunakan kadar belerang yang rendah, dan menggunakan masker penutup hidung setiap keluar dari rumah. Ya, cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Agus Kurniawan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya M. Agus Kurniawan dari Universitas Malikus Saleh, Prodi Pendidikan Kimia. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta penggunaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung simak yuk videonya. Let's go! Nah, teman-teman, tahu nggak minyak bumi itu berasal dari mana? Minyak bumi ada yang berasal dari zat organik dan zat anorganik. Zat organik penyusun minyak bumi adalah biasanya berasal dari pelapukan fosil-fosil, limbah tumbuhan-tumbuhan dan hewan pada zaman purbakala jutaan tahun silam. Organisme-organisme tersebut kemudian dibusukkan oleh mikroorganisme, lalu terkubur dan terpendam dalam lapisan kulit bumi. Nah, jika berasal dari zat anorganik, disebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk akibat aktivitas bakteri, unsur-unsur oksigen, belerang, dan nitrogen dari zat-zat organik yang terkubur akibat adanya aktivitas bakteri berubah menjadi zat seperti minyak yang berisi hidrokarbon. Nah, itulah mengapa minyak bumi hanya berada dalam lapisan jauh di bawah tanah. Nah, teman-teman, adapun cara pemisahan atau pengolahan minyak bumi melalui beberapa tahap. Yang pertama ada destilasi atau pemisahan. Destilasi ini yaitu merupakan cara pemisahan campuran komponen-komponen zat berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini dikerjakan dengan menggunakan kolam atau menara destilasi. Selanjutnya ada perengkahan atau cracking. Fraksi minyak bumi yang paling banyak kegunaannya adalah bensin. Karena itu, fraksi-fraksi minyak bumi dengan jumlah atom C dipecahkan untuk membentuk bensin. Nah, selanjutnya ada reforming. Nah, reforming ini adalah perubahan dari bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik atau rantai karbon lurus menjadi bensin yang bermutu baik atau rantai karbon bercabang. Selanjutnya ada polimerisasi. Ya, polimerisasi ini adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi besar. Misalnya, penggabungan senyawa isobutene dengan senyawa isobutana menghasilkan bensin kualitas tinggi, yakni isooktana. Selanjutnya ada pembersihan atau treating. Treating ini adalah pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-ngotornya. Nah, teman-teman, adapun fraksi-fraksi minyak bumi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada gas. Pasti semua kita sudah mengenal gas kan? Gas yang biasa kita kenal dengan sebutan LPG atau singkatan dari liquefied petroleum gas dengan jumlah atom C1 sampai C4 yang akan melebur pada suhu kurang dari 300 Celcius. Selanjutnya ada petroleum ether. Adalah fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih antara 30 sampai 60 derajat Celcius yang akan menguap pada suhu tersebut.
Selanjutnya ada bensin. Bensin ialah salah satu jenis bahan bakar minyak yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan roda 2, 3, dan 4 ya. Selanjutnya ada kerosin atau minyak tanah, yaitu salah satu cairan hasil dari fraksi minyak bumi. Sebagian besar adalah cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Selanjutnya ada solar. Solar adalah salah satu produk dari minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan mesin diesel. Solar biasanya berbentuk cairan dengan titik lebur 250 sampai 400 derajat Celcius dengan jumlah atom kurang lebih C12. Oli. Selanjutnya yaitu oli. Oli cairan hasil penyulingan minyak bumi yang bermanfaat sebagai pendingin atau pelumas pada kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Selanjutnya ada residu. Residu adalah cairan kental berwarna hitam yang memiliki jumlah atom karbon C paling banyak, yaitu lebih dari 70, dengan titik didih paling besar kurang lebih 500 derajat Celcius. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian pembahasan dari kelompok kami tentang struktur sifat senyawa hidrokarbon serta dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya. Dan pembahasan satu lagi yaitu tentang proses pemisahan fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan kelompok atas nama Nelum Fauziani, Tianisa Ilmi, dan Agus Kurniawan mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.